Isi acara di Motivatalk gampang sekali ya. Kirim jawaban Anda melalui Facebook, Twitter, atau SMS ke nomor Motivatalk yang sudah tertera di layar kaca Anda. Lanjut lagi nih Ayah, kita ngomongin mengenai hidup tanpa penyesalan. Nah sebenarnya tadi kan Ayah menyinggung mengenai batasan keras ya. Sebenarnya batasan keras terhadap anak itu sejauh mana sih? Kan ada yang dengan niat untuk mendisiplinkan anak. Nah ini sebenarnya gimana batasannya? Baik, saya memilahnya ada keras, ada tegas ya. Keras atau tegas? Ya, itu beda. Jadi antara keras dan tegas itu beda. Definisi itu dibagi berdasarkan cara kerja otak kita, gitu. Jadi kalau tegas itu adalah sikap tanpa kompromi yang diambil oleh seorang ibu terhadap sikapnya anak. Gitu banget, jadi sikap yang tegas gitu ya. Iya, sikap yang tegas tanpa kompromi ya. Betul. Nah, cuma pada saat kita tegas itu, kita masih dalam keadaan emosinya terkontrol. Ya, terkontrol ya, bukan emosi yang mengontrol kita. Gitu. Jadi misalnya begini, anak kita misalnya mandi nak, sudah saatnya mandi. Mandi ya nak, sudah saatnya mandi. Nah, nanti ada tekniknya, mau mandi sekarang atau 5 menit lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu tidak mandi, maka kamu akan begini. Nah, nanti langsung dilaksanakan, itu tegas namanya. Nah, kenapa tegas itu perlu dijaga? Karena kalau udah kelepasan nanti jadinya keras. Kalau keras, itu yang bermain adalah emosi. Itu otaknya namanya otak tengah, otak emosi ya. Otak kan ada 3 lapis gini ya. Satu gini, terus ada lagi dan begini. Nah, kalau ada otak emosi yang bermain, biasanya kontrolnya lepas dan biasanya kita cenderungnya untuk menyakiti si anak. Menyakiti dalam fisik banyak atau? Ada yang misalnya fisik, mencubit, menjewer. Tiap orang beda-beda ya, tergantung habit dari orang tua sebelumnya. Jadi kalau dulu waktu masih kecil dia sering dijewer, dia otomatis akan menjewer anaknya, refleks itu. Kalau cubit dia akan cubit anaknya. Ada yang pakai sapu lidi gitu ya. Nah, jadi lebih menyakiti. Nah, makanya kita harus benar-benar menjaga areanya ditegas gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya kita tegas nih Ayah ya, kita tegas, terus sekali kendur, 2 kali kendur, terus lama-lama anak itu akan belajar, mama saya nggak akan tegas lagi sama saya. Persis, anak itu pinter banget. Anak itu cerdas banget, pinter banget. Makanya saya menulis buku 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku buruk pada anak. Salah satunya adalah inkonsistensi. Jadi kalau misalnya kita mendidik anak itu harus tegas. Kalau A ya A terus. Nah, terutama sama suami, sama pasangan. Kalau misalnya istri kita udah bilang A, maka suami harus A, nggak bisa B. Nanti kalau B akan muncul namanya mama jahat apa baik. Betul, itu bad cup, good cup, ya kan? Itu yang selalu terjadi di sebuah keluarga sepertinya. Tapi ya itu gimana ya menghindari supaya tidak terjadi adanya pemihakan ya, kayak seperti itu kan anak jadinya udah selalu ikut ayah aja gitu kan. Karena ibu selalu tegas, selalu keras sama saya gitu. Nah, itu gimana mencegah? Nah, mencegahnya begini. Pertama, kita sadari dulu cara mendidik kita pada umumnya. Para orang tua ini adalah mendidik tradisional turun-temurun. Tergantung dulu orang tuanya gimana mendidik. Nggak ada di antara kita itu jadi orang tua yang sekolah. Ada nggak pernah nggak ikut sekolah jadi orang tua? Nggak ada sekolahnya. Iya, padahal pilot ada ya sekolahnya. Kalau nggak lulus nggak boleh bawa pesawat ya. Kita lulus nggak lulus tetap ngedidik anak. Tetap ngedidik anak harus. Jadi mau nggak mau kita harus belajar. Nah, zaman dulu kita sulit, sekarang udah gampang. Buku parenting banyak gitu. Saya sudah bikin 7 buku yang sangat berseri dan membantu. Jadi ada 37 kebiasaan yang harus kita ubah dari tradisi pola mendidik lama. Termasuk misalnya tidak kompak antara kita dengan pasangan, tidak kompak antara kita dengan mertua. Ini yang paling berat nih. Betul. Kadang sulit dielakkan ya. Iya, seperti itu. Nah, kita perlu teknik-teknik tertentu untuk mengatasi itu. Nah, dari 37 kebiasaan itu saling berkait tuh. Kalau salah satunya timpang, biasanya anak kita akan ngatur kita. Dia tahu selahnya. Nanti kalau mau ngelawan mama tunggu papa pulang. Biasanya anaknya lebih pintar dari ini ya. Aduh Ayah, ini semakin menarik sekali pembicaraan ini, udah kemana-mana, udah melebar. Tapi tadi terkait dengan yang awal tadi saya bilang mengenai babysitter. Nah ini apakah boleh nggak sih kita pakai babysitter? Baik nggak sih kita pakai babysitter, terutama dalam waktu yang cukup lama untuk mengurus anak? Baik, konteks babysitter itu kan asisten, membantu. Membantu itu kalau kita sudah overload kesibukannya. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita sudah merasa overload, bantuan itu memang dibutuhkan. Itu prinsip saya. Dan bantuan itu penting.
Kenapa? Begini, ambil contoh ya. Saya menggunakan babysitter. Kita ini manusia kan punya struktur otak yang sama, punya mekanisme cara emosional yang sama. Misalnya tingkat kelelahan itu tidak bisa ditolerir. Kalau kita lagi lelah ya tetap sensitif dan cepat marah siapapun itu orangnya, sekalipun dia pembicara. Nah, betul loh. Nah, makanya saya di rumah pakai teknik namanya delegasi. Jadi misalnya seorang ayah Edi yang lagi kecapean, saya akan bilang, Bunda lagi capek nggak? Kalau Bunda lagi nggak capek, pegang anak dulu ya, 1 jam aja please. Ini lagi nggak kuat nih, gitu. Nah sekarang coba bayangin kalau Bundanya juga capek. Enak aja, saya udah seharian loh, gitu. Saya udah seharian pegang anak loh, gitu ya. Lantas siapa nih yang bisa bantu kan? Dua-dua capek, akhirnya duanya berantem. Yang kena anak. Nah kalau kita punya pihak ketiga, misalnya pembantu tapi yang terlatih ya, kita kan akan bilang, misalnya Bi atau Teteh, boleh nggak pegang dulu? Ibu lagi capek, ajak main dulu aja 1 jam. Karena kita 1 jam full relax aja itu bisa stamina kita kembali dan nggak sensitif, nggak gampang emosi. Itu salah satu contoh konkret pada saat ya kita overload gitu. Jadi fungsi babysitter itu sendiri adalah untuk membantu ya, bukan sebagai menggantikan pengurus utama ya, menggantikan peran ibu ya, betul sekali. Oke, kita akan bahas lagi ya Ayah. Nah pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai hidup tanpa penyesalan. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera